Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu sehat teman-teman, selalu dalam lindungan Allah juga. Amin. Teman-teman, kali ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi sebenarnya. Tapi semoga nanti bisa diambil nilai kebaikannya. Kalau ada yang kurang baik, ya jangan diambil lah. Nah, jadi teman-teman, dulu pas waktu saya kecil, mungkin SD kalau nggak salah ya. Waktu itu hujan deras banget di rumah di kampung. Saking derasnya hujan, akhirnya rumah orang tua saya bocor gitu kan. Dan bocornya ini bukan bocor yang biasa, tapi bocornya luar biasa. Banyak air yang masuk ke dalam rumah sampai membuat sebuah kayak genangan gitu. Karena dulu rumahnya masih tanah, jadi kayak lumpur gitu, licin. Kayak gimana sih kalau tanah yang kena air banyak gitu kan. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, waktu itu ini kondisinya malam hari atau dini hari, kayaknya dini hari. Nah, terus saya nggak sengaja bangun, kemudian melihat ada ibu saya di situ berusaha untuk mengatasi masalah tersebut, menampung air, kemudian mulai menguras ataupun mengalirkan air yang ada di dalam rumah itu ke dalam tersebut. Nah, semenjak saat itu langsung di pikiran saya, nanti setelah mau gede saya pengen setelah lulus sekolah pengen cepet-cepet kerja, pengen bantu renovasi rumah orang tua. Itu hal pertama kali yang saya pikirkan setelah kejadian itu. Cita-citanya pengen cepet-cepet kerja, pengen bisa bantu renovasi rumah orang tua. Sehingga setelah SD kemudian lulus ke SMP pun saya nyari sekolah SMA sederajat yang bisa sekiranya cepat-cepat menyalurkan ke tempat kerja gitu. Yang mana kemudian langsung milih ke SMK Negeri 1 dulu, karena di situ channel untuk ataupun BKK-nya di situ bagus, banyak rekomendasi pekerjaan atau tempat kerja gitu. Nah, setelah sekolah di situ termasuk sekolah favorit di kota Purworejo lah ya. Akhirnya setelah lulus tetap nggak berubah keinginannya, tetap pengen cepet-cepet kerja, nggak tergiur pengen kuliah lagi, sama sekali nggak ada pikiran untuk kuliah lagi. Dan sebenarnya ya bukan karena nggak mau, tapi memang karena itu tadi keadaan, dan juga sudah pikirannya sudah fokus sama cita-citanya itu. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa menggapai keinginan tersebut, walaupun ya nyicil lah ya, sedikit demi sedikit, belum sepenuhnya selesai, tapi sekarang alhamdulillah udah ada perubahan, dan insya Allah kalaupun hujan sudah tidak ada bocor lagi dan nyaman untuk ditinggali orang tua itu, alhamdulillah. Semua berkat Allah ibaratnya, karena memudahkan jalannya. Niat baik insya Allah kalau dibarengi dengan doa juga, usaha yang maksimal, usahanya juga dalam jalan kebaikan itu, nggak mencari hal yang dilarang atau diharamkan, insya Allah Allah mudahkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dulu pas masa-masa sekolah gitu, saya termasuk yang terkadang merasa iri sama teman-teman. Irinya kenapa? Karena saya sampai SMK kelas 1 atau 2 ya, 2 kalau nggak salah, itu sekolah selalu pakai sepeda gitu. Karena nggak punya motor. punya motor itu setelah kelas 2 atau kelas 3, saya lupa, kelas 2 kalau nggak salah. Itu pun motor biasa lah, bukan yang keren-keren yang udah zaman sekarang gitu. Nah, sempat kalau lihat temen yang ada motor terus bagus gitu, kan pengen juga ya, tapi ya udahlah, nggak ada juga nggak apa-apa sih, nggak terlalu menjadi kebutuhan yang pokok juga gitu kan. Ya udah, padanya itu yang ada kita pakai. Terus juga, tapi sebenarnya bukan di situ masalahnya. Saya sih nggak masalah, cuman pas ngeliat ibu saya ngambil rapot naik sepeda gitu kan,
Sedangkan ibu-ibu yang lain banyak di luar sana ataupun bapak-bapak yang lain yang baru rapat juga, itu rata-rata pada naik motor, boncengan, mungkin sama tetangga atau gimana. Ibu saya naik sepeda sendiri, itu di situ saya merasa kasihan gitu. Akhirnya ya salah satu cita-cita yang lain selain karena fasilitas tadi, saya pengen memberikan kendaraan orang tua supaya kemana-mana gampang, bisa mempermudah perjalanan dari orang tua kita sendiri gitu kan, biar kalau rapat nanti rapat adik-adik bisa gampang naik motor gitu. Akhirnya sering berjalannya waktu juga alhamdulillah sekarang udah bisa beli motor sendiri gitu. Udah bisa, ya justru malah bapak ada motor sendiri, adik juga ada motor sendiri, dan ibu sebenarnya juga niatnya dibeliin buat ibu, tapi mungkin karena faktor usia juga agak susah untuk belajar motornya, akhirnya yang pakai ya yang cewek gitu. Kalau tadi kan ada cowok, sekarang ada yang cewek yang pakai, yang sering pakai. Jadi ibu tuh jadi ini aja, tuan putrinya aja yang diantar kemana-mana, nggak apa-apa. Kemudian saya sendiri juga alhamdulillah jadi ada motor sendiri. Dan semua ini ibaratnya nggak instan juga sih, maksudnya melalui proses, melalui perjuangan. Nah, dari cerita-cerita yang singkat ini teman-teman semua, ada pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya, yaitu dalam hidup ini kita harus memiliki sebuah tujuan, karena dengan tujuan itu akan membuat kita untuk semangat menjalani kehidupan gitu. Kita melakukan aktivitas setiap harinya, kalau tidak memiliki tujuan maka ya akan gimana ya, monoton, biasa aja gitu, kadang malah bingung mau ngapain. Tapi saat kita ada tujuan nih, maka kita akan mencoba menggapai tujuan itu. Mungkin kita akan merencanakan banyak langkah, merencanakan banyak agenda ataupun planning-planning yang bisa kita siapkan. Nah, ini untuk urusan, apalagi untuk urusan akhirat gitu, yang masih lebih jauh lagi kita akan menggapainya. Dan ini justru pokoknya gitu, kita udah punya tujuan belum untuk kehidupan akhirat kita bagaimana. Jangan sampai justru kita tidak ada tujuan sama sekali, ataupun malah nggak ada gambaran nanti di akhirat kita akan gimana segala macam. Nah, sedangkan kita sebagai manusia itu sendiri, tujuan yang kita ciptakan di dunia ini tidak lain hanya untuk ibadah gitu. Nah, makanya jangan pernah melupakan ibadah apapun bentuknya. Itu bisa ibadah seperti sholat, zakat, sedekah dan lain sebagainya, tapi juga ada ibadah yang bersifat sosial gitu kan. Kayak kita bekerja juga ibadah kalau niatnya benar, membuang sampah pada tempatnya juga ibadah kalau kita niatkan untuk kebaikan dan lain sebagainya. Intinya semua bisa bernilai ibadah kalau kita masukkan di situ keyakinan bahwa jika kita melakukan hal tersebut maka Allah akan ridho sama kita. Nah, boleh kita juga mencari tujuan tentang dunia gitu ya, kayak tadi misalnya nanti saya pengen punya rumah sendiri, nanti saya pengen punya mobil sendiri, nanti saya pengen punya motor sendiri misalnya, nanti saya pengen punya laptop canggih biar bisa buat edit ataupun main game untuk waktu luang. Nggak masalah, punya tujuan dunia nggak masalah, tapi jangan lupa dengan tujuan akhirat juga gitu. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan dunia saya ada tadi kan, seperti ingin bantu renovasi rumah orang tua, ingin kendaraan orang tua. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi, tujuan dunia saya juga ada gitu, pengen renovasi rumah orang tua, pengen beli motor orang tua. Tapi itu juga saya niatkan
dalam rangka supaya orang tua senang gitu, orang tua bahagia. Dan kalau mereka senang, mereka bahagia, maka ridho mereka yang kita cari gitu kan. Dan sebenarnya tujuan yang pokok ataupun yang ingin sekali digapai bukan ini, lebih kepada ingin menciptakan suasana keluarga yang lebih dekat lagi sama Allah gitu. Misalnya punya nanti, misalnya ketika ayah sudah bisa sholat 5 waktu di masjid, kemudian ibu punya amalan spesial, tidak pernah lepas dari sholat malam misalnya, kemudian punya adik-adik yang menjadi rajin sholat 5 waktu sholat wajib di awal waktu, sudah tidak malas-malasan lagi dan lain sebagainya, contoh-contoh ini, maka itu akan jauh lebih membuat saya bahagia gitu. Kita boleh mempunyai tujuan dunia kepada keluarga kita, tapi kita juga harus mempunyai tujuan akhirat jangka panjang untuk orang-orang terdekat kita juga. Nah, tujuan yang paling pokok sebenarnya buat kita itu harusnya kelak nanti ketika kita kembali, kita harus bisa pulang lagi ke rumah kita. Rumah kita itu kan surga, jadi kelak di akhirat harusnya kita bisa kembali pulang ke surga. Ini yang menjadi, yang harusnya menjadi tujuan setiap manusia. Maka dari itu jangan sampai kita salah, harusnya alamatnya ke surga tapi kita malah perginya ke neraka. Nah, karena itu teman-teman, kita harus fokus lagi sama tujuan kita. Kita harus bisa kembali ke rumah kita di surga. Jangan sampai kita nyasar, karena rumah kembalinya kita itu, karena surga itu adalah tujuan kita yang sesungguhnya. Jadi ya teman-teman, tetap semangat semuanya ya, jangan kasih kendor pokoknya. Semoga seri kali ini bisa diambil manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.